ayahnya kakak itu sudah termasuk pengusaha otomotif, yaitu bengkel motor, bengkel mobil. Alhamdulillah ayah saya itu sudah termasuk konglomerat Padang Sidimpuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakara TV. Kali ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan tokoh Tabaksel Sumatera Utara. Kemarin kita sudah banyak mengulik tentang bagaimana si kakak ini mendirikan sebuah pesantren modern dan yang lainnya, bagaimana masa-masa pendidikannya. Biar sempurna rasanya, kita kali ini mencoba mengulik gitu ya, bertanya lebih dalam seputar bisnis, karena kita tahu bersama bahwa membangun pendidikan itu juga tidak lepas dari finansial ya. Bagaimana kakak ini bisa membangun, yang konon katanya nanti bagaimana itu kita akan tanyakan lebih langsung. Yang konon katanya untuk membangun pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar ini sampai 13 miliar gitu ya kak ya. Kali ini kita sudah alhamdulillah sudah bersama kita kakak Haja Aini Fane, owner sekaligus ketua pembina yayasan Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar, bersama abang kita, penulis kita yang juga dosen UI, Akhir Matua Harahap. Kak Ainin ya, terima kasih ya, Kak Aini ya. Terima kasih sudah berkenan lagi ya kita wawancara yang kedua, tapi kali ini kita coba lebih pada seputar bisnis ya. Kemarin kan sempat kita dengar Kak Aini di waktu TK sudah jalan-jalan dengan ayah lah kita bilang ya, pakai mobil. Rasa-rasanya di zaman itu baru sedikit orang yang memiliki mobil ya. Artinya boleh dikatakan mungkin orang tua Kak Aini sendiri memang aslinya juga memang udah pebisnis gitu ya. Bisa diceritakan nggak Kak? Oh iya, terima kasih untuk kesempatan sama kakak. Itu waktu masa kecilnya kakak itu, ayahnya kakak itu sudah termasuk pengusaha otomotif, yaitu bengkel motor, bengkel mobil. Alhamdulillah ayah saya itu sudah termasuk konglomerat Sidimpuan, Padang Sidimpuan ya. Jadi waktu itu ayah itu berteman lah itu dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Padang Sidimpuan, kota kelahiran saya. Misalkan pedagang emas, terus kain, dan semuanya. Dan itu ada di situ dokter Paruhum yang terkenal. Itu masih saudara kita, jadi kita juga ayah itu suka diajak main tenis, jadi suka olahraga, suka berburu. Jadi waktu itu saya masih kecil, ayah sudah sukses, ya mungkin turun ke saya. Oh, okay. Tapi kakak sendiri pertama sekali masih ingat nggak? Saya pertama sekali mengingat ya, atau nanti saya juga akan jadi pebisnis gitu. Masih ingat nggak? Ya waktu kecil, saya itu jambu buah dikelilingi rumahku, rumah kami. Jambu itu kan banyak sekali, dan ada yang meminta jambu ku jual. Hebat ya. Ya masa kecil itu kan masa yang bahagia. TK ya? Oh enggak, sudah SD lah. Oh, sudah SD ya. Sudah Jadi SD itu udah kepikir gitu ya? Mendapatkan uang gitu. Udah sudah berpikir aku harus dapat duit. Oh, oke. Jadi naik pun jadi. Yang penting lucu ya. Adong hepeng gitu ya. Adong hepeng. Iya. Dan dia itu kan umpamanya itu bukan dibuat-buat, dan itu dari hati. Ingat nggak Kak, waktu dulu misalnya jual buah itu, ingat nggak? Dulu dapat berapa itu?
Ya nggak dikumpulin, orang namanya nggak ada pikiran ini pikirin itu. Pokoknya aku mau beli jambu kakak, ya kita kasih. Habis untuk jajan lah. Jadi nggak sempat umpamanya berpikir ini dan itu. Itulah. Kan di situ sudah punya bisnis, sudah punya jiwa. Sudah jiwa bisnis. Artinya bisa faktor genetik juga gitu ya, faktor genetik. Ya bisa. Jadi walaupun seperti yang kemarin kita dengar, kakak sebenarnya tidak menyelesaikan SMA, tapi karena faktor genetik dari awal sudah ada, ya, akhirnya mengalir gitu ya keinginan bisnis itu ya. Betul. Tapi setelah itu ada yang lebih spesifik misalnya ya. Saya sendiri kadang-kadang gitu ke SMA, mungkin juga kalau kita kan karena faktor keadaan juga ya. Saya udah jualan monja dulu kan. Jadi kalau di kampung kita itu kan ada yang namanya 4.000, 2.500 gitu ya. Kalau kita dulu cenderungnya karena keadaan. Tapi kalau kakak dulu ada nggak? Senang-senangnya. Maksudnya ada nggak misalnya kan tadi kan itu kan jual jambu. Kalau misalnya beli apa, jual waktu dari sekolah? Enggak, cuma senang. Oh iya. Kakak beli jambu, oh iya gitu, senang. Jadi itu nggak ada pikiran, pada waktu itu tidak ada pikiran untuk mencari duit, tidak, cuma senang gitu. Ya. Dan itu berjalan sampai SMP. Jadi ada uang saku sekolah kan, itu aja. Alhamdulillah semua udah cukup dikasih orang tua. Jadi setelah menikah, jadi ya namanya menikah itu kan penuh dengan tantangan ya, apalagi. Tapi kita kini dulu kak, jangan dulu menikah. Jangan kisu. Dulu. Orang tua sendiri waktu kecilnya ada nggak, misalnya nyuruh? Saya ngerasain waktu saya kalau nggak salah SD ya, SD udah disuruh memang dagang di toko. Pokoknya ayah misalnya lagi belanja, kita yang jaga kan gitu ya. Kadang-kadang walaupun namanya anak kecil kita nakal-nakal juga, kantongin juga. Terus SMP saya udah ingat tuh, saya boleh pakai motor, bawa kereta. Ya kalau di kampung kita, yang penting belanja ke pasar, belanja toko kan gitu ya. Kalau kakak sendiri ada nggak misalnya diarahkan orang tua, misalnya kan ini belanjain dulu atau megang dulu kasir gitu, ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak. Kalau kakak saya dulu ada, kakak yang nomor 3. Tapi kalau zaman kakak nggak ada. Oh jadi kalau istilahnya orang tua nggak ada spesifik gitu ya? Nggak menyuruh. Mungkin Bang Air ada yang mau kita yang lagi perdalam nih? Mungkin belum. Oh belum ya, jadi berarti sampai sebenarnya kan gini berarti ya, seperti yang cerita tadi, artinya sebenarnya dari masa kecilnya kakak ini sampai SMP SMA ya, sebenarnya berkecukupan sebenarnya ya, artinya masa itu gitu ya, cukup lah kan gitu ya. Terus kak, jadi bisa nggak misalnya gini ya, kakak bisa ceritakan nggak kira-kira di Sidimpuan itu, kan tadi kakak misalnya bisa mengilustrasikan mungkin konglomeratnya di Sidimpuan gitu ya, karena ini kan kita juga ingin tahu suasana kala itu. Bisa kakak sebutkan nggak misalnya siapa-siapa sih yang kaya dulu di Sidimpuan masa itu? Bisa. Iya. Kalau waktu itu umpamanya teman ayah itu Haji Asbullah itu juga berbisnis. Asbullah ya? Itu tuan tanah. Terus Haji Umar Lubis sudah almarhum semuanya. Haji Umar Lubis itu jual emas. Haji Lukman itu saya kurang tahu itunya marganya. Terus itu si Tita itu siapa ayah? Opungnya. Bang Jahir ya, Bang Jahir. Opungnya, siapa namanya? Aduh saya lupa itu. Keluarga Bang Jahir lah ya. Itu opungnya Jahir Siregar. Itu termasuk konglomerat. Terus kalau bisnis kain itu nama ayah si Hakim itu loh Pak. Hakim orang Lubis. Tuanya Hakim Lubis, Bang Dr. Hasan Lubis. Lupa saya namanya. Terus itu yang setahu kakak yang paling akrab itu konglomeratnya Sidimpuan itu dulu. Jadi umpamanya ada bengkel-bengkel bengkel mobil yang terkenal di Sidimpuan itu kebanyakan ya pemilik kita, dan itu juga adalah murid ayah. Artinya belajar di situ dulu ya, bengkel, baru dia buka sendiri gitu ya. Iya, terus satu lagi ada ingat orang tuanya temanku, Obseter Hasan.
Itu termasuk yang sudah punya mobil. Ada juga mereka yang umpamanya yang kira-kira mereka maju tapi tidak punya mobil. Karena di Sidimpuan itu dulu masih bisa dihitung yang punya mobil waktu masa kecilnya kakak. Karena kita kota Padang Sidimpuan itu kan kota kecil ya. Iya. Jadi sangat kelihatan sekali siapa di situ yang berhasil. Oke. Tapi yang menonjol dari sisi perekonomian di Sidimpuan waktu itu bisa nggak kakak ilustrasikan? Misalnya dari sisi anggaplah misalnya penjualan rempah-rempah kan yang kita tahu kan gitu ya, rempah-rempah misalnya kayak kopi, coklat atau padi gitu. Masih kalau itu kakak karena kami kan dipingit. Oke. Jadi kurang tahu. Kurang tahu ya. Karena ini semua yang kakak sebutkan tadi itu ya karena teman-teman ayah ya sepengajian gitu ya. Jadi kakak tahu. Jadi kami kurang tahu dunia luar lah. Kami tidak bebas bergaul. Baik, makasih Kak. Selanjutnya kan itu kan pas istilahnya remaja lah ya. Kakak itu kan boleh katakan berkecukupan lah sebenarnya gitu ya. Baru kita masuk ke ini Pak. Pada saat misalnya menikah, bisa ceritakan Kak, gimana keadaan ekonomi Kakak pada saat menikah? Ya. Jadi waktu saya dilamar, saya kan ingin sekolah. Sebetulnya saya mau pindah sekolah ke Medan supaya lebih maju karena cita-cita saya juga ya ada punya lah. Tak perlu disebutkan cita-cita saya apa, pokoknya saya punya cita-cita. Saya mau pindah ke Medan, mau ambil surat pindah ke Sidimpuan. Ternyata saya dijodohkan sama kakakku, sama yaitu almarhum Haji Abdul Manaf Siregar. Jadi setelah saya dilamar, rupanya mereka itu sudah menyiapkan semuanya, tapi saya meminta supaya melanjutkan sekolahku di Surabaya. Ternyata sampai di Surabaya itu tak ada. Lalu suami itu memang diselidiki, zaman dahulu kala kan tidak ada HP. Telepon pun susah, jadi yang ada telegram. Jadi abang ipar saya kebetulan wakil kepala sekolah SMA 1, almarhum Muhammad Yunus Lubis, itu menanyakan, itu pakai telegram ya kalau zaman dahulu. Yang penting Bang almarhum Manap Siregar itu ada kerjaan. Jadi takutlah saudara saya, abang saya, kalau saya nanti terlantar. Sampai di sana berjalanlah 1 tahun. Ya sudah terasa lah bagaimana pahitnya berumah tangga. Karena kita pada waktu itu ya pakai sepeda pancal ya kalau Surabaya katakan. Terus ampe 8 dapet dimakan katanya. Ya itu kita lalui. Setelah itu saya punya anak pertama itu lahir 24 September 1975. Saya mulai merasa kekurangan. Jadi kebetulanlah adik saya, sepupu, boleh dikatakan sepupuku, sekolah di Jogja. Itu namanya Eli, sekarang tinggal di Holland. Dia menikah dengan orang Belanda. Eli, tolong bawakan daster biar kakak kreditkan. Itu awalnya. Terus anak saya yang nomor 1 itu gede, dia punya adik. Lalu saya ke Pasar Turi Surabaya. Pasar Turi Surabaya, saya tinggal di perkampungan. Lalu saya itu coba-coba kredit itu piring. Datanglah orang-orang tetanggaku itu, memang mereka butuh tapi ekonominya lemah. Belikanlah Bu piring, nanti kami bayar 10 kali bayar. Lalu saya berpikir, kesempatan untuk aku cari duit. Kebetulan pula saya dipercaya sama orang yang di
Pasar Turi itu, saya berapa lusin aku ambil tanpa modal. Saya dipercaya sama orang Pasar Turi itu. Dari situlah awalnya saya berbisnis. Terus ya lanjut. Tahun 87 kami pulang ke kampung bersama anak. Waktu itu kakak 78. Bukan 87, kebalik. Tahun 78 itu masih punya anak 2. Pulangnya itu saya mampir, kebetulan kakak saya ini, kakak iparku yang nomor 2, saya ajak ke Pasar Tanah Abang. Lalu saya beli pakaian di sana, ya yang kira-kira cocok saya jual lah, yang pantas sama tetanggaku. Karena tetanggaku juga orang-orang ekonomi lemah lah. Ternyata itu lancar. Jual di Surabaya? Ambil Tanah Abang Jakarta, jual Surabaya gitu ya? Kan pulang dari Silimpuan, pulang kampung kan, mampir ke Tanah Abang, ada sisa uang, kita buat lah itu saya kakak masih ingat 300.000 modal beli baju. 300.000, aku masih ingat sampai sekarang. Terus saya belikan itu, dapat beberapa, kan kalau tahun 78 itu 300.000 sudah banyak loh, Dek. Iyalah. Udah banyak itu, aku bawa lah itu. Ternyata laris manis, berkembanglah jualan ini. Akhirnya saya belanja di Pasar Turi, ya di Belauran, ya di Pasar Atom gitu. Berlanjut lah itu. Terus akhirnya tahun 82 lahirlah anakku yang bungsu, laki-laki. Lalu tahun 84 ada peraturan baru di kantor Sampurna. Suami diajak bekerja jadi pegawai tetap di Sampurna, bagian akuntan. Jadi disitulah waktu suami di kantor konsultan pajak di Jambatan Merah. Itu ya itu tadi yang kakak bilang, dapat itu ya habis untuk makan. Berkembanglah keuangan kami. Maklumlah kalau di Sampurna gajinya kan lumayan. Artinya ditopang juga oleh bisnis kakak juga, keadaan atau misalnya jabatan atau status si abang juga yang makin membaik gitu ya. Bagus, membaik. Terus ada uang, kakak berkembang lagi bisnis gitu ya. Berkembang. Jadi berkembanglah itu, lanjut sampai 90. Tahun 90. Tahun 90 berkembanglah, ambil barang ke Batam, Pulau Batam, Singapura. Jadi sudah ambil Batam, terus Singapura. Berarti udah main barang-barang branded dong? Ya, branded. Kakak masih ingat nggak di antara misalnya kalau Tanah Abang kan tadi cenderung pakaian. Kalau ke Batam pakaian juga? Ya pakaian ada, terus ya kacamata ada. Sampai sekarang kacamata saya Cartier masih ada 2. Jadi ke Singapura, dari Singapura barang apa? Itu Singapura saya refreshing sekalian lihat-lihat kalau ada yang saya beli. Artinya kan branded juga dong ya? Iya branded, kayak dompet apa segala. Tapi yang di Batam itu yang branded itu saya beli di Batam. Di Batam itu kan sudah ada agennya. Ya artinya dari Singapura kan bawa juga dia ke Batam kan gitu ya? Tinggal kita dari Batam bawa kan gitu ya? Tapi kakak pada umumnya refreshing sambil lihat-lihat kalau ada yang kira-kira yang cocok kakak beli. Tapi kalau yang tas branded, kacamata, jam, sampai sekarang jam kakak itu ada itu Gelaros, terus ya pokoknya branded lah semua kakak beli. Ya mulai dari Egner dan ya semualah. Kebetulan kakak suka fashion. Dan mungkin juga ini saya sekalian bertanya, apakah misalnya juga
keadaan si abang yang sudah makin bagus, jaringannya itu juga kakak manfaatkan untuk jualan ke, bisa aja kan ke istrinya, ke keluarganya. Oh, itu so pasti. Oh iya, iya. Jadi memang bisnis itu anytime anywhere selalu terjadi uang gitu ya. Betul. Jadi itu di perkampungan iya, arisan halak orang kita Tapanuli juga iya. Iya. Terus yang di kantor juga dari mulut ke mulut. Iya. Dari mulut ke mulut. Iya, iya. Tanpa iklan. Iya, iklan. Jadi itu modalnya dari mulut ke mulut. Iya. Ya, kami pindahlah setelah disampurna suami, kita pindahlah ke perumahan dekat kantor. Di perumahan kan lebih ekonominya orang lebih meningkat, lebih baik gitu. Ya ada dosen, ada dokter dan lain-lain sebagainya. Jadi tanpa iklan kakak sudah dari mulut ke mulut. Ya guru-guru anak-anak. Ya alhamdulillah saya sampai pergi bawa anak saya yang paling kecil itu ke Bandung cari sepatu Cibaduyut. Karena menarik tuh Kak. Tapi saya ingin mendalami. Kan kakak tadi kan sebenarnya latar belakangnya kan jadi orang kaya sebenarnya ya. Tapi bagaimana merubah mindset itu kan kadang-kadang kan orang kaya ini kan kan gengsi ya. Tapi kakak kan kelihatannya enggak gitu. Enggak, itu kami diajari orang tuaku hemat. Tidak boleh menyombongkan diri. Jadi hemat itu pangkal kaya. Terus kita beriman. Dan selalu mengingatkan, ayah saya itu selalu mengingatkan, sudah sholatkah Anda? Jadi kami diajari dengan iman. Tapi tidak semua anak ayah dan umat itu seperti saya. Ya beda karakter. Saya kebetulan orangnya tidak mau diam. Nggak mau diam dan juga nggak malu gitu ya Kak ya? Nggak malu, malu. Karena ada orang itu sebenarnya ada kesempatan tapi dia malu. Terus gengsi terus udah takut duluan. Nanti nggak laku. Nanti dia marah ke saya kan gitu ya? Kan sudah saya rasakan tadi dek. Sampai 8 dapat dimakan katanya kan. Jadi masa aku terus-terusan begini? Justru kita pernah berduit, lalu kita butuh apa yang harus kita lakukan. Itulah yang kakak lakukan. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang ya bisnis kakak alhamdulillah lancar. Iya. Satu lagi Kak, saya mendengar juga kakak sebenarnya katanya punya bisnis ini swalayan. Itu tahun berapa itu? 2002. Bisa diceritakan Kak? 2002 berarti itu ceritanya setelah mungkin jualan tadi yang mulut ke mulut lah misalnya ya, arisan segala macam sudah jalan, akhirnya kepikir untuk membuat toko gitu, swalayan gitu Kak ya? Itu ada ceritanya deh tersendiri itu. Gimana Kak? Jadi kalau kakak itu dulu jualan itu kan di rumah adalah kita beli rumah sebelah, kita buatlah butik. Terus berkembang ada sanggar senamnya. Jadi nggak ada sanggar senam juga? Jadi waktu itu sanggar senam masih kecil-kecilan. Terus waktu itu ya kakak punya celengan, abang juga punya celengan almarhum. Ya saya beli itu rumah. Saya bilang sama almarhum, bagaimana kalau kita buka toko di sana di rumah yang saya beli itu YKP Perumahan Kota Madia. Terus datanglah si abang ini. Itu kebetulan temanku jual rumah yang di depan rumah kita. Lalu tanpa saya tahu saya dibeli itu. Sama si abang. Terus arsiteknya itu almarhum Sultan Hasian Siregar. Dosen ITS. Anak kita juga ya? Iyalah. Jadi itu akhirnya kita bangunlah itu Aini Swalayan. Di tahun 2001 kita buka, lupa tanggal ya, mungkin Juni kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya 2 Juni karena 2 Juni itu tanggal lahir abang. Jadi kita buka lah itu 2 Juni 2002. 2002. 2002 ya. Sekarang 22. Sekarang 2002. Berarti udah 10 tahun ya.
20 tahun. 20 tahun, udah 2000 ya. 20 tahun. 20 tahun. Waktu saya membuka itu ya namanya rezeki ya. Saya ketemu sama waktu ke S Hardware, saya ketemu sama karyawannya. Terus untuk apa Bu? Katanya, oh saya mau buka toko. Terus dia bilang toko apa? Ya toko market lah gitu. Lalu dia mau ikut kerja dengan aku, dengan kakak. Oke. Dia itu Indogrosir kalau nggak salah. Oke. Terus akhirnya kami kerja sama lah waktu itu. Ya bagian ini bagian itu sudah kita bagi dan semuanya berjalan dengan baik. Ada ya kafenya kecil-kecilan. Oh ada juga kafe? Ada. Jadi ada kafenya kecil-kecilan dan kebetulan kakak itu senang berkarya ya. Mulai dari muda. Ada kafenya, ada marketnya, ada butiknya. Datanglah ini yang karyawan saya yang ex Indogrosir ini. Ini bukan toko lagi. Ini bisa dikatakan swalayan. Areanya kebayang nggak? Berapa kali berapa? Kita di hook ya. Oh, di bagus. Oke. Kalau nggak salah itu ukuran rumah kita yang di depannya itu 700 sekian. Oh 700 meter. Mungkin itu kurang lebih 800. Untuk swalayan ini? Iya. Oh ya udah besar dong. Lumayan. Udah besar itu. Jadi waktu itu arsitek ini bilang sama kita, kalau memang ini mau ditingkat sampai 7 tingkat bisa. Jadi itu semua dari pondasi ya. Oke. Kalau kita pondasinya bagus, ya nanti ke depan bagus. Oke. Jadi ya udah lanjut. Terus alhamdulillah waktu kakak di situ karyawan kakak itu 24. 24? Iya sama. Masih ingat kakak berapa pendapatannya sehari? Waduh saya lupa karena nggak ada. 10, 20 juta atau berapa? Zaman dahulu kalau 2002 itu 4 juta aja udah banyak loh Dek. Berarti sekarang udah bisa 4 kali lipatnya ya? Ya lumayan lah pokoknya. Tapi udah punya 24 karyawannya udah kebayang kan? Udah bagus. Kita setiap ada itu ada 17 Agustus kita membuat event yang itu seperti lomba melukis. Pokoknya meriah lah. Terus kita selalu membuat itu setiap minggu itu kita buat senam pagi. Ya alhamdulillah bagus lah. Terus setiap mulai dari 2002 itu kita setiap lebaran haji kurban kita bagi-bagikan di perkampungan karena kita bertetangga dengan orang-orang yang kurang mampu di perkampungan. Dan waktu kakak meresmikan itu lurah kami yang di Medokan Ayu itu menganjurkan kepada kakak kalau bisa Bu karyawannya ambillah dari perkampungan. Oh iya, akhirnya kakak ambillah dari perkampungan. Dari security, dari karyawannya, semua kakak ambil dari perkampungan. Jadi 2008 anak kakak nomor 2 sudah dewasa kan. Dia kebetulan kuliah di Ubaya akuntan. Lalu dia bilang, aku ajalah mak yang ngurus ini. Sama anak saya yang paling kecil saya kasih. Kan beda. Kita yang di situ merintis, anak melanjutkan, tapi kan tidak sama. Lalu kakak tidak habis pikir lagi. Rumah kakak yang di hook juga depannya itu juga kebetulan abang mau pensiun, dijual temanku yang sebelahnya jadi 1000 sekian meter rumah kami. Lalu si abang ini mau buka agen rokok.
tapi dia nggak mampu. Orang itu kan tidak semua sama. Iya. Tapi namanya orang Batak kan gengsi. Iya. Gengsi mau berbisnis tapi nggak mampu, tapi malu sama istri. Iya. Gengsi lah. Iya. Kalau saya berkembang, butik saya taruh di situ. Terus sanggar senam kakak berkembang. Dari membernya cuman 7 orang. Jadi puluhan orang. Oke. Jadi berlanjutlah itu semuanya. Lalu pensiunlah abangnya 2008. Dikaryakan 10 tahun di Sampurna. Lalu kakak itu berbisnis lain lagi. Oke, apa lagi itu Kak? Jual beli tanah sampai ke Bali, sampai ke Sedimpuan. Itu mulai dari 95. Sebenarnya berarti sebenarnya banyak ya cabang-cabangnya nih Kak. Ya, dari 95 itu kita berbisnis di Sedimpuan. Jadi almarhum itu mengatakan mau bantu saudara dia, keponakan dia. Terus akhirnya saya setujui dan kami membantu pesantren di dalam bidang penyambungan. Kakak kepingin. Saya sebelum ke sana Kak, saya masih ini dulu. Kan tadi kan soalannya itu sampai 24. Kalau dari ceritanya kan kakak kelihatannya autodidak aja gitu ya? Iya. Autodidak aja. Itu sistem manajemennya kakak gimana? Itu yang karyawan yang tadi itu? Iya. Berarti gini ya, mungkin selain mungkin kakak juga ada insting. Juga mungkin kakak nih laki mungkin ya, artinya beruntung gitu ya, selalu dapat orang-orang yang membantu. Iya. Makanya itu kayak kemarin selalu kakak motonya itu kejujuran ya, kedisiplinan, kebersihan sama kekompakan ya. Jadi sederhana sebenarnya, tapi kan yang penting semua tim ini bisa bergerak gitu ya. Bisa. Dan saya ingin tahu juga nih pada saat misalnya oke lah kan, tapi kan nggak semua orang itu kan jujur-jujur aja ya. Apa yang utama yang kakak terapkan sehingga semua tim yang tadi ini bisa berjalan gitu? Itu bukan hal yang mudah loh Kak. Itu dari kita kan. Iya. Dari kita untuk kita. Iya. Kita memberi contoh kepada karyawan kita. Oke. Itu sekali sebulan kita mengadakan meeting. Itu sudah punya tugas masing-masing. Kakak ya santai aja ya. Lalu di apa itu kebetulan kakak punya keponakan, dialah yang mengurus semuanya mengenai keuangan. Kakak sendiri ya, administrasinya juga ya, kita yang penting kita mengerti pembukuan. Karena dulu kakak juga ya kebetulan suka, kalau sekarang dibilang matematika ya. Kalau dulu aljabar, ilmu ukur. Kebetulan suka di situ. Ya alhamdulillah kakak jual beli belum ya? Belum. Maksudnya kayak misalnya kayak di toko itu lah Kak. Ini kan toko udah cukup besar 24 ya, 24 karyawan. Kakak main sistem nggak? Contohnya misalnya ada yang belanja ya, terus di stokis istilahnya kan? Ya pakai komputer lah. Artinya sudah ada ahlinya. Iya, artinya kakak kan tinggal memantau ya, artinya walaupun tidak sekolah, tapi itu memang yang sering orang sampaikan, kita belajar aja dari alam gitu loh, sebenarnya, atau dari lingkungan. Kalau istilah Bob Sadino itu dokter jalanan gitu loh. Iya kan? Artinya apa udah ada toolsnya kita manfaatkan kan gitu ya. Kan yang penting matematika sederhananya masa kita nggak tahu kan gitu ya. Dan kakak sering bertanya pada orang. Mulai dari kecil. Iya. Malu bertanya sebenarnya itu kayak namanya learning by doing itu. Sebenarnya kayak saya nih kalau udah dokter nih. Kalau saya nggak terus bertanya, belajar di alam, lama-lama hilang dokternya. Kakak mulai dari kecil memang sampai dikatakan sama abang saya itu si cerewet. Iya. Karena saya suka bertanya. Iya. Itu yang saya kira pemirsa Dakara TV ya, itu saya kira bagian dari poin ya. Jadi tidak melulu sekolah itu yang membuat kita pintar. Tapi kadang-kadang bagaimana kita menjalani kehidupan ini gitu ya. Karena pasti semua kita masih ada kesulitan, ada yang ketidaktahuan kan. Tapi kalau kita tadi bertanya kan gitu ya Kak ya, ada aja gitu loh ya. Dan terus yang tadi memang itu nggak bisa dipungkirin tim ya, artinya tapi kan itu nanti rahasia lain yang nggak bisa kita
tahu, mungkin nanti kakak di ujung bisa ceritakan kenapa misalnya kakak selalu ada aja gitu loh, dapat tim yang apa namanya itu, yang membantu, atau misalnya, atau mungkin karena orang baik selalu ketemu orang baik kan gitu ya. Bisa mungkin, aja ya. Bisa aja ya. Dan ikhtiar dan doa itu penting. Oke. Kakak ya alhamdulillah dari gadis suka sholat tahajud. Oh, jadi itu kuncinya Kak ya? Iya. Sholat tahajud ya. Karena orang yang sering sholat tahajud itu paling disayang Allah. Oke. Gitu. Iya. Oke, itu kuncinya tuh. Ya. Sholat tahajud, mungkin sholat duha gitu ya Kak ya? Sholat duha itu belakangan loh. Oh iya. Tapi kalau tahajud itu apalagi waktu baru-baru menikah. Kita kan belum tahu karena dijodohkan, belum saling tahu bagaimana antara suami dengan kita kan belum tahu karakternya. Kita menyesuaikan apapun yang terjadi, kita berusaha untuk sabar. Sabar. Jadi orang yang terzolimi itu doanya dikabulkan Tuhan. Karena kakak juga pernah dizolimi orang. Iya. Itu coba, kan kadang-kadang gini loh ya, kita sering mendengar atau melihat orang sukses, tapi biasanya yang terlihat itu kan istilahnya yang di depan. Ya. Tapi kan yang harus kita ulik sebenarnya itu bagaimana jalan cerita susah dia. Bisa diceritakan kakak? Misalnya ditipu lah, atau apalah misalnya beberapa case gitu. Kalau penipuan sih nggak pernah ditipu. Oh gitu, alhamdulillah ya. Cuma dizolimi orang, difitnah, itu sudah sering. Tapi kakak sabar. Termasuk ke usaha gitu, misalnya dijelekkan atau apa? Sampai umpamanya kita jualan itu dibawa ke sekolah. Saya waktu itu dibelikan suami mobil Jimny Katana. Iya. Saya kakak bawa lah itu di Jimny Katana itu, anak saya TK. Jualan saya di situ. Ngapain kita gengsi? Iya. Terus ada yang cash, ada aku bayar kredit ya Bu. Aku kan tidak bisa bagi duit. Oke, nggak apa-apa. Itu untuk administrasinya saya sendiri. Oke. Terus kebetulan TK anak-anak kakak itu kebetulan dekat pabrik Kedaung di Surabaya. Daerah Rungkut. Iya. Terus datanglah ibu-ibu ini, maklumlah kalau ibu-ibu TK itu kan mesti yang ngegosip, ya begini begitu. Iya. Ayolah Bu ke Kedaung, katanya. Oke, ayo. Siapa yang ikut? Udah senang-senang aja lah deh. Iya. Lalu di Kedaung sana adalah yang mengatakan aku mau kredit anulah rantang, aku panci. Kebetulan modal kakak ada. Kan suami juga pendapatannya sudah lumayan. Iya. Terus kakak belikan. Ya itulah apa itu bisnis kakak awal-awalnya. Ya lanjut. Kalau mau beli baju ke rumah saya. Karena di rumah sudah ada showroomnya. Itu pun dibilang orang, Om Bagas nih ya, itu bahasa Batak ya. Iya. Bagas nih di ini ya marja kali sih. Mula-mula di ruang tamu lah. Ya karena rumah kita masih pas-pasan. Iya. Ya enggak apa-apa. Ada duit, suami juga punya duit. Iya. Dibangunlah. Kita buatlah itu bertahap. Setelah bertahap semuanya, barulah kakak itu tahu, lupa tahunnya ya. Kebetulan temannya kakak itu punya rumah di sebelah rumah kakak. Kami beli, pindahlah ke situ. Jadi nggak di ruang tamu lagi, sudah khusus showroomnya. Dari ruang tamu lo awal jualannya. Oh iyalah, dari mobil Katana loh. Dari mobil Katana. Mobil Katana lalu ke ruang tamu, baru berlanjut punya ruangan tersendiri. Baru berjalan lagi sampai rumah kakak itu berjejer. Sampai dibilang orang, wah nanti lama-lama dibelikan nih semua ini yang di sini. Itu kan bercanda. Iya. Ya kakak, ya senyum aja. Kayak model Raffi Ahmad nih berarti nih. Katanya di komplek itu dia udah punya 7 rumah komplek. Makanya itu. Jadi kita juga begitu deh. Iya. Tapi ya kakak ya karena tadi melompat ke
Medokan itu bertetangga dengan Rungkut ya. Di situ diperbesar lagi yaitu tadi 2002 itu kita meresmikan Aini Swalayan itu gitu. Jadi namanya rezeki kan berkembang. Jadi kalau penipuan soal uang tidak pernah, alhamdulillah, atau barang. Tapi kalau misalkan cibiran orang lah kan. Cibiran orang itu itu biasa, apalagi ibu-ibu. Jadi artinya selalu ada tantangannya. Kan? Kita yang penting bagaimana kita menyikapinya kan gitu ya. Itu di mana-mana. Kehidupan kan selalu begitu ya. Tantangan dan rintangan itu. Itu pasti ada di depan kita. Itulah harus sabar. Dan sabar terus kita harus kuat. Itu. Oke Kak, jadi kan swalayan kita udah agak mengerti. Kan tadi ada lagi bisnis tanah ya. Nah, ini kan sebenarnya bisnis tanah ini menarik ya. Itu gimana yang Kakak lakukan gimana? Apakah misalnya ada strategi khusus atau misalnya ada yang ditawarkan orang menurut Kakak bagus ya, istilahnya kita beli, kita tahan baru kita lepas, atau kalau sekarang kan ada istilahnya itu White House. Dia bikin iklan di koran. Kalau itu memang dia memang profesional memang di situ gitu ya. Kalau ini gimana Kak? Tanpa iklan. Jadi pertama kali kita beli tanah, suami menawarkan ke kakak, ada yang nawarkan sawah ke kita, ke saya katanya. Malaslah pulang kampung. Kalau kita mau usahakan bisa di sini, peluangnya banyak. Terus kita kebetulan kakak suka rekreasi ke Bali. Banyak di sini. Di Bali juga kakak hampir beli ruko. Tapi IMB-nya nggak ada, hanya batal. Terus akhirnya suami itu diam. Setelah beberapa saat dia datangi lagi kakak. Kamu nggak ngerti ya? Kita kan orang sana. Kalau memang pamannya kamu setuju, kita beli aja, kita sewakan nanti katanya. Ternyata itulah tanah pesantren. Rupanya Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa ya, karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itulah cerita bisnis pertama. Lalu ditawarkan orang lagi tanah di Palopat Maria ya, dan lain-lain sebagainya. Bukan Palopat Maria, bukan Palopat Pijor Koling ya. Sekarang Warung Pecal Surabaya. Warung Pecal Jadi itu terus habis gitu ya kakak beli itu yang di Palopat itu tanahnya Abang Pandapotan, apa marganya itu yang anggota DPR dulu, Abang Nasution ya. Dalimunte kakak itu kan istrinya. Abang Pandapotan Nasution. Dia waktu itu anggota dewan di Jakarta. Kami belilah itu 1,5 hektar. Udah lanjut. Karena kita sering rekreasi ke Bali dan pasar. Ada di situ Babere ini istrinya ini dulu ikut kakak, lalu kakak nikahkan mereka. Terus dia menawarkan lagi, Nantulang ada tanah mau dijual. Wah bagus loh prospeknya Nantulang. Kami ke tata kotanya, tanah-tanah ini akan bagus prospeknya Pak, katanya sama keponakan. Kakak kan semua itu melalui insting, feeling. Terus akhirnya kakak ikutilah. Setelah kakak ikuti, kami beli yang pertama itu, ya kakak juga lupa ya. Pokoknya dibeli orang kita jual. Nanti kita beli lahan lain. Kadang-kadang si abang nggak setuju, ya sudah nggak. Tapi kalau pilihin kakak pasti oke. Hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi adalah beli apartemen, terus ada juga apartemen di ada maksud kakak itu tempat istirahat kan? Di Surabaya, Jakarta.
Denpasar. Oh, di Bali. Di daerah Legian. Oh ya, Legian ya. Kakak beli, anak-anak senang di situ kan. Kalau berlibur ke sana mereka di situ. Kalau abangnya lain, Nusa Dua. Karena dia berduit toh. Ya. Jadi kakak juga sempat di situ cari ruko. Ruko ini karena kakak di bidang fashion. Kakak lihat di sana beli oleh-oleh murah meriah. Kalau laris walaupun untungnya dikit, oke. Ternyata ruko ini tidak ada IMB. Akhirnya tanahlah yang kita ikuti. Untungnya cukup bagus karena dia itu kota baru ya. Karena kita dikasih info dari tata kota. Jadi terakhir itu jual beli tanah berjalan 2000, yang Sidimpuan juga berjalan 2010 abangnya meninggal. Iya. Sebelum ke sana Kak, itu nanti cerita sebelum ke sana. Pernah ingat nggak Kak, berapa pernah untung yang didapat dari bisnis jual beli tanah? Kisah setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.